Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara membuat SIKEPO, Sistem Informasi Kinerja Pegawai Online Pemerintah Provinsi Bali, terutama untuk P3K, Japung Guru, yang SPMT-nya Surat Perintah Menjalankan Tugasnya 2 Mei 2024. Ketika masuk di sso.baliprop.co.id yang di atas itu, kita menggunakan username sama password, kemudian akan masuk ke laman seperti ini. Yang kita klik itu adalah SIKEPO. Kita klik SIKEPO, kemudian akan tampilan menu seperti ini. Oke, kita klik yang pertama adalah profil pegawai, kita klik profil ASN. Ya. Nah, di sini silakan klik update profil untuk mengecek pegawai data kita seperti ini. Nah, konfirmasi untuk update profil atasan ini sepertinya belum bisa ya. Kalau ini diklik nanti akan error seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak masalah. Kita lanjut klik menu yang ada di bawahnya, yaitu perencanaan kinerja. Nah, selanjutnya adalah kita klik sub menu SKP JA JF yang ada di sini, sebelah kiri ini. Nah, kita klik lagi sub menu yang pertama adalah penyusunan SKP. Di bawah SKP JA JF ini ada sub menu lagi penyusunan SKP ini kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita diminta menentukan periode awal. Oke, seperti ini ya. Nah, tanggalnya karena kita SPMT-nya Surat Perintah Menjalankan Tugasnya itu 2 Mei 2024, berarti 2 Mei 2024, periode akhirnya yaitu 31 Januari 2024 ya. Ini SPMT karena Surat Perintah Menjalankan Tugas itu 2 Mei 2024. Metode kuantitatif, kemudian setelah itu klik selanjutnya. Oke. Nah, kita ketik nama NIP atasan kita. Oke. Sesuaikan dengan masing-masing sekolah ya. Oke, setelah itu kita klik tombol pencarian ini. Ya, nah, ini sudah keluar. Kemudian NIP penanggung jawabnya ini adalah pejabat yang ada di dinas ya, di dinas ya. Nah. Ini adalah Pak Suputro ya. Kamu yang tunjuk menantu atasan langsung. Oke. Jadi kita baik di bagian penanggung jawab ini kita ketikkan kembali NIP kepala sekolah kita. Kita klik pencarian, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah NIP atasan sudah, penanggung jawab sudah. Kita lanjut ke selanjutnya. Kita klik selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita akan melaksanakan intervensi ya. Jadi kita klik tambah peran dulu. Ya, tambah perannya. Kita pilih apa yang akan kita intervensi dari RHK yang akan diintervensi. RHK rencana hasil kerja atasannya akan diintervensi. Ya, ini ada berapa? Jadi kita pilih yang mana? Oke. Ya, kita mulai yang ini melalui observasi kinerja. Oke. Kita pilih yang ini. Ya. Nah, tim kerjanya adalah oke. Nah, seperti ini. Ini intervensi yang pertama adalah meningkatkan kinerja melalui observasi kinerja ya. Jadi kita pilih yang mana ya? Oke. Ya, yang pertama ini kinerja melalui observasi kinerja. Kemudian di sini meningkat
tingkatnya praktek pembelajaran melalui observasi kinerja dalam menjalankan tugas pokok guru yang disepakati bersama kepala sekolah. Ya, ini jabatan fungsional, kemudian dia utama, kemudian simpan. Oke. Nah, seperti ini. Nanti kita klik, ini bisa diedit ya atau dihapus, silakan. Nah, seperti ini kita bisa edit atau hapus. Kemudian kita tambah peran lagi. Oke, kita karir guru menjadi kompetensi. Tingkatnya kita mengambil kompetensi tenaga pendidikan. Yang ini, yang kedua yang ini ya. Nah, jadi kita menulis seperti ini, meningkatnya karir guru. Ini masing-masing sekolah punya gini ya, kepala sekolahnya intervensi. Jadi kita sesuaikan aja. Kompetensi yang disepakati bersama kepala sekolah. Oke, ini jabatan fungsional utama. Oke, sudah. Nah, selanjutnya adalah kita tunggu, kita lanjut ke kurikulum. Nah, ini tersusunnya kurikulum operasional SMA Negeri 2 Banjar sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, ini kalau saya belum bekerja, pertama simpan. Oke. Kemudian sudah, baru 3, tambah peran, kita intervensi lagi yang ini, pelaksanaan pembelajaran. Ya. Oke. Nah, ini fungsional, ini tulisannya pelaksananya melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional ini juga banyak. Ya, oke, sudah, simpan, lanjut. Nah, 5 saja ya kita intervensi. Ini pembelajaran sudah. Nah, berarti yang ini.
Ini ya. Oke. Nah, ini meningkatnya kinerja SMA Negeri 2 Banjar melalui terlaksananya tugas tambahan sesuai dengan jenis yang disepakati. Contohnya wali kelas, yaitu contohnya minat ekstra ya, bersama kepala sekolah. Oke. Nah, ini sudah pertama. Oke, sudah. Sudah cukup 5 saja ya. Oke. Nah, ini kan sudah. Ini kalau salah bisa dihapus, diedit ya, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kita klik selanjutnya. Nah, di sini baru kita tambahkan yang namanya aspek ya. Aspek itu berisi kuantitas, kualitas, dan waktu ya. Kita mulai dari yang pertama. Ini meningkatnya praktek kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja. Kita klik. Ya, kita klik di sini. Nah, nanti kita pilih kuantitas, yaitu indikatornya adalah jumlah dokumen observasi kinerja. Kinerja ini ya. Oke, kita kalau ring itu ada ringnya ya, artinya ada gini, 1 sampai 10 itu hanya ring, tapi kita di sini single rate itu satu data aja. Contohnya 4 dokumen. Nah, oke, kalau ring itu berapa dokumen? 1 sampai 3 dokumen, tapi kita pakai aja single rate ya, yang 4 dokumen. Jadi observasinya boleh ini saya pakai berapa ya? Baik, sudah seperti ini ya, satuannya ini, indikatornya jumlah dokumen observasi kinerja, kemudian targetnya 1, kita anggap aja 1 ya, kemudian satuannya adalah dokumen. Nah, dokumen ya, oke, nah simpan. Oke, nah lanjut, aspek selanjutnya adalah, aspek selanjutnya adalah ini. Kita klik aspek lagi, kita pilih kualitas ya, kualitas. Indikatornya adalah penilaian observasi kinerja. Observasi kinerja. Ya, kita pilih yang range ya, range. Jadi antara 80 sampai 100. Kualitasnya kita pakai persen ya. Kita satuannya persen. Oke, kita pakai aja ini aja, persen. Disimpan. Oke. Kemudian lanjut, setelah itu ini simpan. Lagi kita klik aspek, kita pilih waktu. Ya. Kita pilih waktu. Nah, di sini ada kuantitas, waktu. Kita waktu indikatornya ketepatan waktu penyusunan. Ya, kita single rate aja 1 bulan ya. Jadi 1 bulan. Oke, simpan. Ya, karena dia cuma 1 kan. Ini target kita. Nah, seperti ini nanti muncul kuantitas berapa, kualitas, waktu. Selanjutnya ini juga programnya kegiatan pengembangan kompetensi tenaga pendidikan. Ini saya klik aspek dulu. Oke, kuantitasnya kita indikatornya jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ya. Ini kita anggaplah setiap bulan kita punya 1 sertifikat webinar seperti itu, pelatihan ya, seminar BGP lah contohnya, kan dia mengadakan
sebulan 2 kali. Jadi kita pakai aja 1. Berarti kita mulai hitung dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti dia berapa ya? Dari Mei ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 8. Ya, sini ya, targetnya di sini 8. Ya, karena dari Mei ya. 9 ya, 9 karena dari Mei ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, 9. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Karena Januari, Februari mereka tidak, jadi 9 ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hitung dari bulan Mei ya. Ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya, ini 8 berarti. Dari Mei ya. Nah, kita ini Mei. Kemudian satuannya kita pakai dokumen. Ya, karena dari Mei, kalau dari April 9, tapi dari Mei berarti 8 ya. Oke, kita simpan. Ya. Kemudian kita klik taskpack. Kita pilih kualitas. Kualitasnya penilaian pengembangan potensi. Kita pilih range 80 sampai 100. Oke. Sebenarnya ini boleh dari 76 sih sampai 100 boleh, silakan ya. Ya. Nah, setelah kita satuannya adalah ini persen. Kita simpan. Oke. Targetnya kok bisa 76 sampai ya, karena targetnya sebenarnya 0, 35 itu kurang, 35 sampai 75 itu cukup, 76 sampai 100 itu baik ya. 90 sampai 100 itu sudah amat baik. Nah, itu kategorinya ya. Jadi ini sebenarnya hanya target ya, target aja. Ya, targetnya baik dan amat baik ya, seperti ini. Kita klik aspek lagi. Nah, kita pilih yang waktu. Waktunya 8 ya. Tadi kan 8 ya, 8 bulan ya. Bulan. Indikatornya adalah ketepatan waktu penyusunan. Oke, simpan. Ya, oke. Lanjut ke bawah. Rencana kurikulum ya. Kurikulum. Kalau kurikulum ini cuma satu ya, kuantitasnya. Jadi dokumen operasional sekolah itu ya cuma sekali ya, di bulan Juni. Kurikulum operasional. Ya, jadi kita satu aja, targetnya 1 bulan. Satuannya dia dokumen ya. Oke, dokumen. Nah, ini target 1 aja, kita simpan. Oke. Nah, sudah lanjut lagi ke ini, namanya kualitas. Kita klik aspek, kita pilih kualitas. Ya, kualitasnya apa? Ya, sesuai dengan rubrik ya. Ini indikatornya adalah sesuai dengan rubrik KSP standar ya. Nah, ya. Oke, kita ringnya ya, kita ring saja pakai ini antara 76 sampai 100 targetnya ya. Oke. Satuannya apa ini? Persentase. Oke. Nah, ini juga bisa diperbaiki, yang di atas ini bisa diperbaiki ya, kita anggap 76 ya. Ya biasa sama ya, semuanya 76 100. Oke, ini bisa diperbaiki dok. Ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Lanjut ini terkurangnya pembelajaran. Nah, pembelajaran ini adalah menyusun RPP ya, RPP. Ya, ini RPP. Ini belum ya. Yang di atas belum gininya. Waktunya. Oke, kita klik, kita waktu.
Lanjut, ketepatan waktu penyusunan. Ketepatan waktu penyusunan, kita pakai single rate, kita anggap 1 bulan ya, 1 bulan. Nah, jadi 1 bulan ya, bulan Juni aja ini misalnya. Oke, single rate ya, jangan range tapi single. Yang ini pilih. Oke, nah single rate sudah simpan. Nah, selanjutnya adalah kurikulum RPP ya. RPP yang ini. Nah, oke, kita terusnya pelaksanaan pembelajaran, kita modul ajar ya untuk kelas 10. Oke, atau RPP, kita klik aspek, kita kuantitas, indikatornya adalah jumlah dokumen perencanaan dan penilaian. Oke, kita targetnya mungkin modul ajar ya, modul ajar 2 saja. Nah, ini dokumen ya, oke. Single rate ya, single rate. Jadi 2 ya, mungkin di bulan Agustus sama Oktober mungkin seperti itu ya. Oke, 2 modul ajar, simpan. Oke, selanjutnya setelah ini kita lanjut ke kualitas. Tambahkan aspek. Kualitasnya perencanaan dan penilaian sesuai dengan standar minimal. Oke. Nah, ini kita pakai range dari 76 sampai 100. Oke, satuannya persen, kita simpan. Nah, oke. Nah, kualitas sudah, kita lanjut ke waktu. Aspek, kita klik aspek lagi. Oke, kita klik waktu, ketepatan waktu penyusunan. Nah, kita pakai single rate. Oke, kita anggap ini 2 ya, 2 bulan ya. Karena dia antara, kita perkirakan ya Agustus dan September, Agustus dan Oktober. Oke, simpan. Nah, yang paling terakhir adalah ini penugasan guru dan pendidik ya. Ini berupa tugas tambahan, berupa wali kelas, wakil kepala sekolah, seperti ini. Ya, jadi kita kuantitas dulu, paling wali kelas ya, wali kelas dan pembina ekstra ya. Oke, kita single rate 2 dokumen. Nah, jadi ibunya itu dia sebagai pembina ekstra dan sebagai wali kelas ya, sebagai 2 ya. Oke, cukup 1 aja boleh, wali kelas juga boleh, pembina ekstra juga boleh. Oke. Nah, di sini ibunya 2 tugas tambahannya. Piket boleh, yang mana aja boleh ya. Oke. Kita klik sini, simpan. Oh, ini belum indikatornya. Laporan kinerja tugas tambahan. Nah, seperti ini. Kalau mau 1 boleh, 2 juga boleh ya. Cukup 2 saja ya, sebagai pembina OSIS, sebagai wali kelas, piket, kemudian pembina ekstra, ya sini tugas tambahannya. Oke, ibunya cuma 2 aja, wali kelas sebagai pembina ekstra pramuka. Simpan. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke ini, kualitas. Kualitas juga sama, penilaian observasi kinerja. Oke, range, kita pakai range ya, 76 sampai 100. Kita pakai persen. Ya. Nah, oke, kemudian lanjut kita ke tambah lagi aspek yaitu waktu. Oke, sini ketepatan waktu penyusunan. Nah, sini kita pakai single rate aja. Ini 2 dokumen, satuannya bulan. Oke. Nah,
Dah, sesuaikan dengan targetnya ya, waktunya itu. Nah, ini sudah lokasi dibuatnya, yaitu sebagai berikut. Lokasi dibuat. Nah, selanjutnya kita menentukan lokasi SKP dibuat, kita ketik aja Buleleng, ya. Kemudian tanggal SKP-nya kita seperti tadi ya, 2 Mei. 2 Mei 2024 karena STM-nya surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT-nya tanggal 2 Mei ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita klik selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita ke tambah lampiran. Nah, untuk tambah lampiran kita klik aja tambah lampiran. Nah, kita sekarang ketik ya. Kita sekarang ketik tambah lampirannya ini sebagai berikut. Oke. Baik, kita lanjut ke ini ya, ke tambah lampiran. Oke, kita mulai dukungan sumber daya. Kita klik ketik tim teknis dan manajemen data. Kemudian skema pertanggungjawabannya adalah lembar perencanaan, pelaksanaan, umpan balik, dan tindak lanjut observasi. Konsekuensinya adalah jika belum ada, saya ulangi, jika belum ada peningkatan praktek kinerja kepala sekolah, maka akan dilakukan evaluasi. Oke, simpan. Nah, ini baru satu ya. Kepala sekolahnya minta perannya 5 ya. Oke, lagi tambah bukti dukung. Oke, pertanggungjawabannya ini pertanyaannya yang pertama bukan bukti dukung, tapi ini dukungan sumber dayanya adalah panitia. Oke, panitia pelaksana kegiatan dan komunitas belajar. Skema pertanggungjawabannya adalah bukti dukung. Kemudian skema pertanggungjawaban, kemudian konsekuensi. Oke, jika belum terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi si guru dan tenaga kependidikan, maka akan dilakukan evaluasi. Ya, ini. Oke, klik simpan, baru 2. Tambah lagi yang ketiga. Oke, tambah lampiran. Oke, tim penyusun kurikulum dan MGP sekolah. Oke, kemudian skema pertanggungjawaban, berkas kurikulum operasional SMA Negeri 2 Banjar yang disahkan oleh Disdikpora. Oke, kemudian konsekuensi jika belum tersusunnya kurikulum operasional SMA Negeri 2 Banjar yang berorientasi
orientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif, maka akan dilakukan evaluasi. Oke, simpan. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat adalah sistem manajemen informasi. Sistem manajemen informasi terintegrasi atau smart standard. Oke. Skema pertanggungjawabannya administrasi guru. Oke, konsekuensinya jika belum terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional SMA negeri Surabaya, maka akan dilakukan evaluasi. Oke, ini konfirmasi data. Selanjutnya yang terakhir. Nah, ini ya, ini bisa dibaca. Oke, silakan dibaca. Nah, sekarang yang keempat. Yang terakhir. Terakhir adalah tim kerja. Oke, kemudian SK pembagian tugas. Kemudian konsekuensi jika belum terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas, maka akan dilakukan evaluasi. Oke, simpan. Nah, jika teman-teman itu ketinggalan informasi, ini bisa dibaca ya. Oke, tim teknis sudah, panitia didukung sudah, tim penyusun oke sudah, sistem manajemen informasi sudah, tim kerja oke sudah. Nah, selanjutnya adalah konfirmasi. Diklik konfirmasinya ini. Oke. Nah, harus setuju oleh atasan ya. Oke, konfirmasi. Nanti kita akan minta persetujuan kepala sekolahnya. Demikian, terima kasih.